Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Hidup Menjadi Tenang Karena Merasa Selalu Ditatap Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Bashir, Allah yang Maha Melihat. Dalam Al-Quran yang saya baca ini lebih dari 40 kali di beberapa tempat Allah berfirman tentang namanya Al-Bashir. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Apapun yang terbayang oleh kita tentang Allah pasti bukan Allah. Karena yang terbayang pasti karena keterbatasan akal dan memori kita. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar. As-Sami al-Bashir, yang Maha melihat. Dalam surat An-Nisa 58, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Baqarah 265, Wallahu bima ta'maluna bashir, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Hadirin, apakah pertemuan ini disaksikan oleh Allah? Asy-Syahid, Allah menyaksikan. Ar-Raqib, Allah Maha tahu apa yang tersirat di dalam hati, yang tersembunyi. Al-Bashir, Allah Maha melihat segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi. Allah melihat tubuh lahiriah kita, Allah melihat lapisan kulit, Allah melihat tengkorak, Allah melihat isi otak kita, Allah melihat setiap lapisan mata, Allah melihat aliran darah. Tidak ada yang luput dan tidak ada yang terhalang dari penglihatan Allah. Segala-galanya. Nyamuk terbang, Allah tahu pasti karena Allah yang menciptakan nyamuk. Allah tahu urat-urat nyamuk. Allah tahu melihat siapa yang diminum oleh nyamuk darahnya dan jadi apa. Allah melihat nyamuk bertelur, beranak, dan semua anak jentik-jentik nyamuk itu dilihat oleh Allah karena semuanya ciptaannya. Orang mau mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita sampai tidak bisa melihat dia dengan siapa dia rapat. Ini rapat yang aneh, pasti Allah melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Tidak ada. Mau bersembunyi dimanapun, setiap tempat adalah milik Allah. Jadi kalau orang ingin punya akhlak yang baik, pegang saja ini. Allah Maha melihat. Karena kita berbuat maksiat, penyebabnya tidak yakin Allah melihat dirinya. Kenapa ada orang pacaran, ada orang bersembunyi dua-duaan? Kenapa kita berbuat maksiat dalam kesendirian? Karena tidak yakin Allah melihat, padahal pasti dilihat oleh Allah. Ada kisah yang menarik.
tentang seorang anak bernama Fulan belajar ketapel. Tidak kena terus di hutan, dia tinggal dengan neneknya. Dua cucu ini kesal pulang dari hutan, ketapelnya gagal terus, dilihat bebek neneknya diketapel dari dekat, persis kena kepalanya, mati bebek. Panik, merasa bersalah, takut diketahui orang lain, segera bebek itu disembunyikan di dalam tumpukan kayu-kayu dan sampah-sampah. Tapi ternyata kakaknya Fulana ini melihat, merasa dilihat oleh Fulana yang tahu waktu ngetepel dan menguburkannya, membuat dia jadi nurut ke Fulana. Nenek manggil, ayo Fulana, bersihkan itu piring-piring bekas makan. Fulana berkata, itu Fulan mau bantu, Nek, sambil dibisik. Ingat bebek. Langsung nyuci. Patuh. Suatu saat kakek, ayo kita mancing anak-anak, siapa yang mau ikut? Nenek nyeletuk. Saya ingin Fulana mah ikut di rumah aja, karena banyak yang harus dibereskan. Fulana langsung bilang ke nenek, Nek, Fulan mau kok beres-beres. Ingat bebek. Langsung beres-beres. Jadi pekerjaan dia lakukan, pekerjaan kakaknya dia lakukan, karena dia merasa takut oleh yang melihat apa yang dilakukan. Tapi karena diperbudak terus oleh kakaknya, semua pekerjaan, ingat bebek. Dia takut oleh yang melihatnya, maka dia jadi patuh, tapi sayang yang melihatnya ini memperbudak dirinya. Karena dia tidak tahan, akhirnya dia langsung datengin nenek dan sambil bersimpuh ngaku, Nek, saya sudah membunuh bebek nenek. Tapi nenek pas melihat itu diusap. Nah, nenek juga lihat. Nenek kan di jendela. Nenek lihat engkau ngetepel bebek sampai mati. Nenek lihat. Cuma nenek sayang sama kamu. Nenek maafkan. Yang nenek heran, kenapa kamu jadi lebih dimanfaatkan oleh si Fulana begitu lama? Ini luar biasa hadirin. Kisah ini betapa orang yang takut oleh orang bisa diperbudak, tapi orang yang takut oleh Allah yang Maha Pengasih bisa taatnya taat yang membawa berkah. Hadirin sekalian, ada juga seorang kiai punya beberapa murid. Tapi ada satu murid sangat disayang oleh kiai ini. Murid lain nanya, kenapa Yai pilih kasih? Kok murid ini disayang sekali, padahal kan biasa aja ilmunya. Ibadahnya juga biasa-biasa. Coba kalian sudah diajari nyembelih ayam. Kita akan makan ayam, sok bawa ayam masing-masing, tuh ada 3, bagi-bagi seorang 1. Cari tempat sembelih yang tidak ada yang melihatnya. Pergilah 3 atau 5 santri ini bawa ayam. Kemudian beberapa waktu kemudian datang semuanya tuh dengan ayam yang sudah disembelih kecuali 1. Di mana disembelihnya? Di kolong. Nggak ada yang lihat, tidak ada. Kamu disembelih di mana? Di hutan, sepi. Semuanya punya alasan. Kenapa ini kamu tidak sembelih? Saya tidak mendapatkan tempat yang tidak dilihat siapapun. Karena di mana-mana selalu ada yang melihat.
Allah, Yai. Nah, bedalah makomnya. Jelas hadirin? Jadi kalau ingin punya akhlak yang baik, belajar ilmu tentang tauhid, asma Allah, Allah Maha melihat, dan bermujahadah, bersungguh-sungguh, all out, melatih diri untuk yakin kita dilihat Allah. Berhenti tuh maksiat, malu. Allah melihatku, Allah menatapku, Allah menyaksikanku, Allah senantiasa bersamaku. Di mana maksiatnya kan? Lagi buka HP, Allah melihatku. Aduh ya Allah, yang ini mah jangan dilihat, biar saya aja malu. Allah tahu apa yang kita lihat, benar? Ada yang suka berbuat maksiat sendirian di kamar. Allah tahu apa yang dilakukan di kamar. Dan gampang bagi Allah membukanya. Tinggal lupa ngunci, atau dibikin ketiduran, buka video yang ngaco, kasih ngantuk, geletak video, datang bapak, Gusti, ya Allah, astagfirullah, budak teh ngeres, dilihat oleh bapak ya nggak? Allah juga lihat, dan ternyata nurun itu hadirin. Allah tahu bapaknya tukang error. Kenapa pada nunduk begini, seperti yang menjiwai ini. Nah hadirin sekalian, dalam surat At-Tur ayat 48, nanti kalau yang dalam-dalam panjang-panjang Ustadz nanti yang bacakan pakai suara yang indah, saya yang pendek-pendek saja. Wasbir li hukmi rabbik, wasbir li hukmi rabbika fa innaka wa a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Kami ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, misalkan kita sakit, Allah tahu persis si kita sakitnya seperti apa. Menggigilnya itu Allah tahu, demamnya, menggigilnya, bahkan bukan hanya tahu suhunya, karena naiknya suhu juga izin Allah. Sampai sakit kemanapun, tulang-tulang ngilu, semuanya Allah tahu dan Allah melihat. Allah juga mendengar ucapan halo, halo, ada yang gitu. Ayah cilaka si aing mah, ada yang begitu. Mending kena maut ada, tapi yang astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Allah menyaksikan dan Allah tahu ambang sakit yang kita rasakan karena Dia yang menciptakan sakit. Dan ada saatnya pertolongan Allah dalam bentuk apapun, dan Dia tidak menyia-nyiakan hamba-hamba yang bersabar. Makanya sing sabar. Kalau sakit itu lebih banyak ingat Allahnya daripada ingat penyakitnya. Dan setiap sakit itu ingat dosa yang sedang digugurkan oleh Allah. Dan ketika sakit itu ingat pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kalau ingat sakitnya sendiri tidak jadi selesai, tapi ingat gugur dosa jadi tobat, ingat pahala jadi syukur, ingat sakitnya saja tidak jadi apa-apa selain jadi mengeluh. Sama yang broken heart, patah hati, yang ingin menikah dan ternyata jadi menikah tapi dengan temannya. Waduh, itu remeknya hati. Allah tahu. Kok Allah tahu sih hati? Lah hati kita bikinan Dia, dan remeknya hati pun izin Allah. Kenapa hati tercabik-cabik?
Karena Allah tahu hati kita lebih nempel kepada si dia daripada Allah penciptanya. Dan Allah menyaksikan selama jatuh cinta kepada dia itu banyak perbuatan yang Allah tidak suka. Nah, Allah gugurkan dosanya lewat pedihnya, broken heart. Allah tahu dia berwudu atau ngebentur-bentur kepala ke tembok. Ada yang, aduh ya Allah, perih ya Rabb. Allah mendengar dia nyebut perih, hadirin. Ambil wudu, gelar sajadah. Allah tahu pikirannya tidak khusyuk, tapi yakin Allah menghargai dia berwudu. Yakin Allah menghargai dia bersujud. Walaupun mungkin dalam sholatnya masih baluang ya. Dan tidak ada yang sia-sia. Allah melihat semuanya. Hadirin, Allah Maha melihat segalanya. Makanya kalau sedang diuji, Allah tahu masalah yang kita hadapi. Allah tahu persis utang piutang, kesedihan. Allah tahu yang belum punya jodoh, yang dalam penantian. Allah tahu yang suka termanggu-manggu, yang suka ngelamun juga ngeres. Allah tahu. Udah mah gak ada pasangannya, ngeres. Allah mengetahui semuanya. Pikiran, hati, ucapan, lirikan mata, niat di balik setiap lirikan, ucapan seperti ini, niat di balik setiap ucapan. Allah tahu semuanya. Allah melihat. Jadi tidak pernah ada kata sendiri dalam hidup. Ada penyair mengatakan begini, wahai zat yang maha melihat kerumunan nyamuk dan sayapnya. Pasti Allah tahu kerumunan nyamuk. Pada malam hari yang amat gelap gulita, dia melihat urat-urat yang bergantung di lehernya. Dia pun melihat otak yang menempel pada tempurungnya. Anugerahkan kepadaku tobat yang dengannya engkau hapuskan noda dan dosa pada hari-hari yang lalu. Begitulah semuanya dilihat oleh Allah.